kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Amin. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi, Ku Buka Alkitab. Selamat hari Minggu, adik-adik kelas kecil semua. Apa kabar? Tetap sehat, tetap semangat. Hari ini kalian akan masuk ke kelas kecil. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi semua sudah bernyanyi kan? Sudah suka cita kan? Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kira-kira apa sih yang mau Tuhan ajarkan kepada kita hari ini? Kakak berharap adik-adik semua sudah pegang Alkitabnya, sudah duduk yang manis, dan kakak harap kita semua yang ikut ibadah pada pagi hari ini sudah mandi ya adik-adik, gosok gigi. Jangan kita beribadah kepada Tuhan dengan sembarangan. Oke, untuk memulai ibadah hari Minggu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena pada pagi hari ini kami semua boleh datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Ketika kami beribadah, kami percaya juga Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua sehingga kami boleh beribadah dengan baik. Berkati ibadah kami, berkati Tuhan ketika kami mendengar firman Tuhan sebentar lagi, supaya kami boleh pakai telinga kami mendengar suara Tuhan, dan kami boleh pakai tubuh kami untuk kami boleh duduk diam mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah Tuhan juga yang mengurapi dan memberkati dia. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, kita akan membuka Alkitab kita. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Perjanjian Baru. Roma 12 ayat 1 sampai ke 2. Kakak ulang sekali lagi. Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semua. Adik-adik boleh baca juga di rumah. Dan kita akan membaca bersama-sama. Roma 12 ayat 1 sampai 2, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita pada hari ini adalah Aku Anak Tuhan. Sekali lagi yuk ikutin kakak pakai gerakan. Aku anak Tuhan. Sudah bisa? Good.
Sebelum kakak menceritakan firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak akan tampilkan dan kita akan nonton bersama-sama sebuah video singkat yang akan kita lihat sebentar lagi. Nah, silakan. Selamat menikmati. Siapa tuh? Apa dia satu sekolah sama kita? Pagi anak-anak, ada anak baru di kelas kita. Namanya Priyanka, dari India. Hah? Dari mana? Nggak tahu, nggak pernah dengar. Oke anak-anak, ayo kita kerja kelompok lagi. Siapa yang mau satu kelompok sama Priyanka? Sofia, satu kelompok lagi ya? Iya, oke. Oke. Nah, aku rasa halaman pertama kita bisa bikin yang ini dulu, terus yang ini. Udah ada orang. Jadi, dari kisah tentang orang Samaria, apa yang Yesus ingin kita lakukan? Sofia? Kita mau menyayangi dan berbuat baik kepada orang yang susah. Priyanka, sini yuk. Aku Sofia. Hai, Bajumu bagus. Beli di mana? mamaku yang buat. Ini baju dari daerah India, namanya baju Punjabi. Aku paling suka warna ini. India itu ada di mana? Bagaimana adik-adik semua? Sudah nonton tadi video singkatnya? Ya, ceritanya mengenai seorang anak baru dari India bernama Priyanka yang baru masuk sekolah, lalu nggak ada yang mau temenan sama dia. Semua merasa, aduh, anak baru itu siapa sih? Kok aneh ya? Karena berbeda dengan teman-teman yang ada di sekolahnya. Si Priyanka ini warna kulitnya hitam manis, rambutnya pun mungkin ada sedikit ikal-ikal, matanya agak belok-belok. Pakai bajunya juga nggak seperti teman-teman. Karena kalau adik-adik lihat, kalau di India pakai bajunya kan baju pakaian tradisional India, ada sari, ada kain-kain. Nah, ketika Priyanka sampai di sekolah, di kelasnya, teman-temannya nggak ada yang mau. Malah pas dia mau duduk, ini tempat duduknya sudah ada yang tempatin, kamu nggak boleh duduk di sini. Wah, Priyanka sedih sekali adik-adik. Tapi ada seorang anak yang bernama Sofia. Dia teringat waktu dia lagi di gereja, dia diingatkan bahwa harus mengasihi, harus menyayangi orang-orang dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Jadi si Sofia ini akhirnya ketika makan siang, Sofia mengajak si Priyanka untuk makan bersama. Sehingga Priyanka punya teman di sekolahnya. Sekarang bagaimana dengan anak-anak kecil? Sesuai tema kita pada pagi hari ini, aku anak Tuhan. Apakah anak-anak kelas kecil sudah melakukan yang tadi kita baca bersama-sama di Roma 12 ayat 1 sampai 2, bahwa kita itu harus berbeda dengan dunia ini. Siapa di sini yang mengaku anak Tuhan? Kira-kira kakak mau tanya, Tuhan itu kayak gimana sih sifatnya? Tuhan itu sifatnya apa? Baik, sabar, lalu setia, tidak mudah marah. Nah, kalau kita anak Tuhan, seharusnya kita sudah harus juga punya sifat-sifat seperti Tuhan Yesus. Kalau kita mengaku kita adalah anak Tuhan, kita harus punya sifat seperti Tuhan Yesus. Ya, di Galatia ada disebutkan bahwa ada 9 buah roh.
Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kasih harus ada di dalam hidup kita, karena kita kan anak Tuhan. Berarti kita harus mengasihi semua orang, walaupun yang kulitnya hitam, sawo matang, putih, kuning, kita harus saling mengasihi. Sama kayak tema kita minggu lalu. Minggu lalu juga anak kecil nonton video kan, bagaimana ada seorang anak yang kakinya lagi patah, nggak bisa jalan. Lalu teman-temannya menolong anak itu dan membuatkan kursi roda. Itu adalah contoh bahwa anak Tuhan memang harus begitu, memiliki kasih, menolong. Anak-anak kelas kecil pun harus begitu. Karena kita anaknya Tuhan, kita harus punya sifat seperti Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau tanya, saat-saat seperti ini kita semua bosan ada di rumah, ya kan? Gak bisa jalan-jalan, gak bisa lama-lama main keluar. Kalau main keluar pun harus pakai ini nih, pakai masker. Siapa di sini yang suka keluar nggak pakai masker? Ayo, kakak masih suka lihat loh, ada beberapa adik-adik yang kalau keluar, apalagi keluar ke lapangan, ke tempat banyak orang, pakai masker. Padahal pemerintah kita menganjurkan untuk kita kemana-mana, kalau keluar khususnya ke tempat yang banyak orang, harus menggunakan masker. Nah, jangan nanti mentang-mentang, itu dia nggak pakai masker mama, disuruh mamanya pakai masker nggak mau. Dia itu jalan-jalan kok mama, ayo kita jalan-jalan aja. Itu adalah tantangan kita saat ini. Ketika dunia menawarkan untuk kita bisa pergi jalan-jalan kemana aja, main nggak pakai masker, pulang dari main nggak usah cuci tangan. Itu kan dunia menawarkan seperti itu. Tapi kita anak Tuhan harus tampil beda. Apa kata pemerintah? Jangan kemana-mana nggak pakai masker, kita pakai masker. Pulang dari mana-mana cuci tangan, mandi yang bersih. Kita mandi yang bersih, cuci tangan. Itu adalah tandanya kita berbeda dengan anak-anak yang lain. Kita berbeda dengan dunia ini. Kita jangan mau serupa dengan dunia ini, karena kita adalah anak Tuhan. Kalau Tuhan yang kita sembah itu luar biasa, memiliki sifat-sifat yang luar biasa, kita pun anaknya juga harus memiliki sifat-sifat yang tadi sudah kakak sebutkan. Ada 9 buah roh yang tadi kakak sebutkan itu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, terus penguasaan diri, kesabaran, ya. Itu yang harus ada di dalam diri kita, supaya kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Ayo adik-adik kelas kecil, mari kita menunjukkan semua sifat-sifat Tuhan di dalam diri kita kepada sekeliling kita, supaya kita bisa menjadi panutan buat orang banyak. Kita bisa menjadi terang dan garam dunia. Dan melalui kita, orang-orang di sekeliling kita pun merasa terberkati. Ingat, walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik bisa menjadi pembawa damai dimanapun adik-adik berada. Karena kita adalah anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami Tuhan ajari, Tuhan kuatkan, supaya kami mampu menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Sehingga di dalam hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang-orang di sekeliling kami. Berkati anak-anak kecil, walaupun di usia mereka mungkin mereka juga masih sangat muda, tapi biarlah Tuhan pakai hidup mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman yang sudah hamba-Mu sampaikan itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan anak-anak kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan sebuah lagu Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang.
adik-adik semua, untuk menutup ibadah kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur sampai pada hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun masih secara online, tapi kami Tuhan Yesus bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun dengan keadaan yang seperti ini. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat Tuhan tidak akan menghalangi, sehingga Tuhan biarlah sukacita yang datang daripada Tuhan boleh melingkupi setiap hati dan diri kami masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami berdoa mengucap syukur untuk setiap anak-anak kelas kecil yang pada saat ini sudah menerima rapot Tuhan, dan kami bersyukur untuk setiap anak-anak yang sudah melewati semester ini Tuhan, walaupun semester ini kami lewati dengan lebih banyak belajar secara online, tapi kami bersuka cita karena penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan adik-adik kami semua. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami Tuhan, adik-adik kami kelas kecil di dalam persekolahan mereka, biarlah Tuhan tetap memberikan mereka sukacita dan semangat di dalam belajar, supaya ketika saat-saat ini mereka mempersiapkan untuk masuk ke semester berikutnya, ke kelas yang baru, Tuhan tetap memberikan sukacita dan semangat kepada mereka. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami, untuk papa dan mama kami, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, supaya keluarga kami juga, orang tua kami boleh bekerja, berusaha dengan baik, dan mereka boleh mencukupi semua yang menjadi kebutuhan adik-adik kami. Kami berdoa untuk kami semua, biarlah Tuhan berikan kami kesehatan juga, berikan kami sukacita di tengah-tengah masa pandemi yang kami tidak tahu kapan selesai, kapan berakhir, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu melewati ini semua, dan kami pada saatnya nanti akan menjadi pemenang karena kami ada bersama-sama dengan Engkau. Kami berdoa untuk negara ini, untuk pemerintahan kami, biarlah Tuhan yang memberkati setiap kepala negara, setiap aparat pemerintahan, supaya boleh menjalani tugas dan tanggung jawab mereka untuk boleh menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah negara kami. Kami berdoa untuk setiap kami masyarakat Indonesia, supaya kami juga boleh taat kepada aturan pemerintah, karena kami percaya pemerintah kami adalah perpanjang tangan Tuhan di dalam dunia ini, di dalam negara kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Biar Tuhan menyertai kehidupan kami, menyertai apa yang menjadi yang kami lakukan, supaya hidup kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang kami lakukan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita bernyanyi Bapa, terima kasih.